Ini matchmakingnya lumayan cepet sih game ini. Wow. Kembali lagi bersama saya di pengentahu.com, dan kali ini sesuai judul saya akan memberikan review untuk gamepad IPK PG 9216, gamepad terbaru dari IPK yang paling murah di tahun 2022. Sebelum masuk ke reviewnya, biasanya banyak sekali yang bertanya apakah gamepad yang saya review ini kali ini support di chipset MediaTek. Nah, biasanya saya akan menjawab bahwa gamepadnya support di chipset MediaTek series G. Tapi untuk sekarang dengan berat hati saya akan bilang bahwa semua gamepad yang saya review tidak support di chipset MediaTek setelah saya upgrade OS smartphone Xiaomi yang biasanya saya gunakan untuk pengetesan di MIUI 12, dan sampai saat ini saya sendiri belum menemukan solusi untuk smartphone chipset MediaTek untuk bermain game menggunakan gamepad. Nah, itu tadi sekelas informasi mengenai kompatibel smartphone di chipset MediaTek dengan gamepad. IPK PG 9216 adalah gamepad terbaru dari IPK yang hadir di Indonesia tahun 2022. Dan seperti yang saya bilang di awal, gamepad ini adalah gamepad terbaru dari IPK yang paling murah, yang dijual dengan harga 170.000. Tetapi mungkin karena banyak pembeli, sampai ada toko online yang menjual gamepad ini 2 kali lipat dari harga toko di official store. Jadi sebagai informasi buat kalian yang ingin beli, harga normal dari gamepad ini adalah 170.000. Dan saya sarankan untuk beli di IPK official store Tokopedia. IPK PG 9216 adalah gamepad tipe joystick dengan bentuk sedikit lebar dan besar daripada gamepad pada umumnya. Secara visual terdapat aksen warna merah di bagian bawah analog, dan secara keseluruhan warna gamepad ini hitam doff polos. Tidak terdapat grip di bagian handling, tetapi tekstur doffnya tidak terlalu licin, jadi masih nyaman ketika digenggam. Kemudian layout button sama seperti Xbox, yaitu analog ada di atas D-pad, dan semua tombol pada gamepad ini mempunyai travel distance yang tinggi, bahkan analognya juga tinggi. Dan karena ini gamepad dengan harga 100 ribuan, travel distance yang tinggi akan membuat suara setiap tombol menjadi cukup keras jika ditekan, apalagi kalau bermain game fighting. Feel button tetap nyaman, tapi mungkin suara dari setiap tombol akan sedikit mengganggu dalam permainan. Dalam paket penjualan, gamepad ini memiliki holder smartphone yang bisa digunakan untuk smartphone dengan lebar maksimal 75 mm. Tetapi kualitas sangat buruk, bahkan boleh saya bilang tidak bisa digunakan di smartphone. Tidak bisa menahan smartphone-nya, jadi ya tidak bisa main sambil duduk atau tiduran. Untuk masalah konektivitas, gamepad ini mempunyai banyak konektivitas, yaitu bisa digunakan di konsol, PS4 dan PS3, Nintendo, Android TV, smartphone Android maupun iOS, dan yang terakhir bisa digunakan di Windows PC. Kalau di PC, menggunakan Bluetooth akan terdeteksi sebagai gamepad biasa. Kalau menggunakan kabel bisa terdeteksi sebagai controller 360. Saat pengetesan saya tidak mendapatkan delay baik itu di konsol, Windows PC maupun smartphone. Dan yang paling menarik adalah konektivitas untuk PS4 bisa untuk wake up konsolnya pada posisi rest mode maupun off. Bahkan saat pengujian untuk semua gamepad IPK yang terdapat konektivitas untuk PS4, semuanya bisa melakukan hal yang sama. Dan untuk cara mengkoneksikan di setiap device akan saya tulis di deskripsi video, atau kalian bisa membacanya di blog pengentahumedia.blogspot.com. Ngomongin fitur, gamepad ini tidak mempunyai banyak fitur, hanya terdapat fitur turbo saja. Bahkan vibrasi juga tidak ada, jadi ya akan terasa sangat hambar jika bermain game tanpa efek getaran. Sangat disayangkan sekali, padahal gamepad ini sudah support untuk digunakan di konsol. Gamepad ini menggunakan Bluetooth versi 5, kapasitas baterai gamepad ini sebesar 400 mAh, bisa digunakan kurang lebih 15 jam. Saya sendiri jika main di konsol jarang kehabisan baterai. Ya wajarlah, gamepad baru dari IPK rata-rata bisa awet kalau digunakan.
Saat kondisi baterai lemah, indikator LED nomor 4 akan berkedip cepat. Pada saat pengecasan, LED nomor 4 akan berkedip pelan, dan ketika sudah penuh, LED 4 akan menyala. Jika tidak digunakan selama 5 menit, gamepadnya akan slip. Dan kalau mau reconnect di berbagai device manapun yang kita gunakan, tinggal pencet tombol home selama 3 detik. Lalu dari semua review yang saya berikan, pertanyaannya adalah apakah gamepad ini bisa saya rekomendasikan? Jawabannya iya, saya rekomendasikan. Tapi untuk pemakaian ringan saja, jadi benar-benar sebagai joystick. Pemakaian gamepad ini sangat hambar karena tidak adanya getaran yang membuat permainan semakin imersif. Ditambah holder smartphone yang kualitasnya sangat buruk. Bahkan menurut saya tidak ada gunanya IPK memberikan holder smartphone ini. Tapi kembali lagi, kita tidak bisa berharap banyak karena ini gamepad 100 ribuan. Selebihnya selama 2 minggu pemakaian tidak ada kerusakan di bagian analog atau tombol lain. Dan kalau kalian ingin membeli gamepad ini, pastikan apakah kalian nyaman atau tidak jika bermain game dengan suara feel button yang lumayan keras. Kalau saya sendiri, suara tombol pada gamepad ini lumayan mengganggu. Dari segi harga dan semua fitur yang diberikan oleh gamepad ini, saya akan memberikan penilaian 6,5/10. Ya, paling tidak kenyamanan dalam menggenggam dan feel button serta kualitas material gamepad ini masih bagus. Jadi itulah review untuk gamepad IPK PG9216. Semoga bisa dijadikan referensi buat kalian yang mencari gamepad murah budget 100 ribuan. Dan terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ini stamina minum aja. Ini kita dapat Skyrocket R1. Sebentar dulu. Di sana ada musuh. Wush. Nice. Blam, kabur pula. Jadi ini start buat ngumpulin. Belum punya ulti. Makan dulu lah. Perlu ulti guys. Tidak berhasil.